Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sudah bergabung di pertemuan keempat ya kira-kira untuk kelas untuk mata kuliah teori sastra. Nah, sesuai dengan RPS yang sudah pernah kita diskusikan di pertemuan pertama, untuk hari ini kita akan membahas kajian monodisiplin ya dan kajian multidisiplin. Tapi spesifiknya sih karena kita akan masuk ke ekokritik yang menggabungkan ilmu ekologi dengan sastra, itu kita masuk ke kajian multidisiplin yaitu ekokritik sastra gitu ya. Langsung saja mungkin sebelum kita masuk ke pembukaan atau nyapa-nyapa, Miss mau share screen dulu. Tunggu kayaknya. Oke. Sebelumnya gimana kabarnya teman-teman mahasiswa hari ini? Baik, Miss. Baik, Miss. Baik banget, Alhamdulillah. Miss. Ya. Apakah siap, udah siap untuk menerima materi baru, untuk belajar hal baru hari ini? Siap, Miss. Alhamdulillah kalau begitu. Yang butuh ngemil sambil ngemil juga boleh ya, nggak apa-apa kalau itu bikin fokus. Nah, jadi materi hari ini itu adalah lagi-lagi materi interdisiplin. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin kita bahas teori-teori sastra yang spesifik pada karya sastranya aja, tapi sekarang kita masuk ke eh, penggabungan antara dua ilmu di sini, yaitu ada ilmu sastra dan ilmu ekologi atau lingkungan. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi nih, minggu lalu kita membahas hubungan antara ilmu psikologi dengan sastra. Coba teman-teman buka link Menti ini. Sebelum kita masuk ke materi baru, Miss ingin tahu kalian ingat apa yang kalian ingat dari materi minggu lalu. Udah bisa buka belum? Sudah, Miss. Sudah? Oke. Coba Miss share screen yang itu dulu. Nah, coba eh, teman-teman tulis satu kata yang kalian ingat terkait teori psikoanalisis. Apa aja? Alam pikirkan manusia, ego, analisis manusia. Oke, oke nyambung semua ya. Tapi yang alam pikirkan manusia ini, iya, ame, eh, Miss nggak ngerti. Ilmu analisis manusia bisa, otak. Oke, dari respon-responnya kayaknya Miss sudah bisa asumsikan ya. Insya Allah teman-teman paham dengan materi psikoanalisis gitu. Kan kalau para psikolog itu menganalisis pasiennya langsung ya, in person gitu, langsung ketika ketemu, ketika mereka konsultasi, atau dari observasi. Tapi kalau sastrawan itu menganalisis manusia ya mungkin dari karakter yang dituliskan oleh seorang penulis di dalam buku, atau di dalam film, di puisi bahkan gitu. Kita bisa menganalisis kejiwaannya seseorang mungkin dari apa yang dia tulis, bagaimana dia menggambarkan tokoh-tokoh itu, begitu. Jadi, terima kasih ya teman-teman. Kita berarti insya Allah sudah bisa move on ke materi hari ini, yaitu apa itu ekokritik. Sastra itu adalah sebagai salah satu alat untuk membuat manusia itu paham dan memiliki tingkat awareness atau kesadaran terhadap lingkungan. Dan mendorong penghargaan terhadap alam dan ekosistem. Kadang, ya, pernah juga kayaknya Miss itu bahas di ekofeminisme ya, menggabungkan ekokritik dengan feminisme. Bagaimana manusia itu, apa namanya, memperlakukan bumi. Itu tuh kayak taken for granted itu adalah suatu kenyataan. Nah, itu bisa menjadi representasi bagaimana kita memperlakukan bumi ya, dengan kita buang sampah sembarangan, dengan kita apa namanya eksploitasi pohon apa hutan-hutan, mengeksploitasi sumber air, kayak kita tuh seakan-akan kayak mikir bumi itu ada ya buat kita untuk melayani kita, tapi kita nggak pernah sekalipun berpikir eh, bahwa kita perlu juga giving back atau kita perlu juga me- melindungi bumi ini gitu. Kita ketika banjir kita hanya protes aja misalnya ih kok banjir kok apa. Padahal tanpa sadar itu ya manusia sendiri gitu loh yang melakukannya. Ada kesan manusia itu adalah pusat dari segalanya ketika kita
melihat hubungan manusia dengan bumi itu sendiri gitu ya. Oke, next. Nah, asal-usul ekokritik ini kita bisa kembali ke awal abad 20. Ingat nggak awal abad 20 itu isu lingkungan apa yang muncul pertama kali? Mungkin kalian masih kecil ya, tapi kayaknya mungkin ada yang tahu lah ya. Kira-kira isu apa sih di awal abad 20 yang gembar-gembor banget di diberitakan dan sampai sekarang isu ini belum selesai? Ayo, ada yang tahu nggak isu lingkungan apa itu di awal abad 20? Dampak dari ini, Mas, kayak hasil ditimbulkan dari bom nuklir. Oh, bom nuklir, iya. Tapi ada yang lebih spesifiknya, tapi bom nuklir iya bisa jadi salah satu sumbernya juga. Ada yang tahu? Kebersihan penduduk kampung dan sanitasi mungkin, Miss. Oh, itu kayak, ya itu isu penting juga, tapi bukan itu yang waktu itu mengglobal. Bukan itu yang mengglobal sampai isunya jadi membesar. Tapi itu penting juga, benar. Oke, kata Tsunami kuncinya Aceh, Miss. global. Apa? Tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Itu salah satu dampak juga sih, benar-benar. Tapi kata kuncinya itu, ini global itu, yaitu global warming. Pertama kalinya dengar kalian itu loh, yang ozon kita bolong. Itu di awal abad 20 nggak sih? Ya kan? Tiba-tiba kata apa namanya? Ada lubang eh, di ozon yang kemudian menyebabkan panas, meningkatnya panas bumi dan lain sebagainya. Itu global warming itu dari dulu disuarakan dari saya kecil sampai sekarang. Nah, itu awal pertama kalinya para ilmuwan itu sudah mulai memperingatkan orang-orang. Nah, salah satu pelopornya itu di Amerika itu ya. Mungkin di Indonesia ada, tapi mungkin nggak terdengar. Setahu saya sih banyak sastrawan Indonesia yang juga peduli pada lingkungan, tapi mungkin nggak terkenal dengan global. Tapi yang di global dikenal itu adalah Lawrence Buell dengan Cheryl Goldfelty. Nanti itu banyak kalau kalian menyelami teori ekokritik, kalian akan sering ketemu sama ilmuwan-ilmuwan itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, konsep utama dalam ekokritik itu adalah nature versus culture, ya, hubungan antara manusia dan alam. Lalu ada nih, ini istilah yang menarik sih untuk diketahui bagi yang kalian nanti yang tertarik pada topik ini, itu adalah antroposen, kesadaran akan dampak manusia terhadap bumi. Ya, dari dulu kalau kita baca-baca karya sastra, itu tuh ada antroposentrisme. Antroposentrisme itu adalah eh, apa ya? Bukan keegoisan juga sih, tapi kecenderungan manusia itu untuk menjadikan diri mereka sebagai pusat dari bumi ini. Jadi seakan-akan seluruh aspek di bumi itu ada untuk melayani mereka aja. Jadi kayak semuanya itu dari sudut pandang manusia. Ya wajar karena manusia yang ada kemampuan untuk apa namanya kemampuan untuk menuliskan cerita itu, untuk apa namanya ya menciptakan karya yang merepresentasikan manusia. Jadi kayak dari dulu itu ketika kita baca karya sastra, film, manusia itu pasti pusatnya. Nah, jadi ketika kita membahas ekokritik, kita jadi disadarkan pada kecenderungan untuk eh, adanya antroposentrisme. Seakan-akan manusia itu adalah pusat segalanya. Kita itu nggak perlu hidup berdampingan dengan bumi karena bumi itu ada untuk melayani kita. Itu kan sangat egois ya. Padahal seharusnya idealnya em, kita itu hidup berdampingan. Manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan partikel-partikel terkecil di bumi ini itu ada untuk menghasilkan keseimbangan. Kalau misalnya ketika manusia yang lebih apa namanya lebih dominan tapi nggak punya kesadaran, itu biasanya akan banyak kehancuran-kehancuran gitu. Pembangunan yang bagus ya, itu tuh mereka harus memikirkan keseimbangan dan keharmonisan antara semuanya karena semua semua aspek di bumi itu punya perannya masing-masing gitu. Nah, jadi ekokritik itu ya berusaha untuk menyadarkan kita dari kecenderungan manusia itu untuk menjadi pusat dari segalanya gitu. Nah, contoh karyanya seperti yang saya bilang tadi ya, ada Menjelang Maghrib film, lalu ada Arus Balik oleh Pramudia Anantatur. Nah, coba kayak kalau bisa kita analisis singkat nih, bagaimana alam berperan penting dalam cerita. Bagaimana ekokritik membuka wawasan tentang degradasi lingkungan atau kesadaran ekologis. Contohnya, saya kasih analisis singkat dari yang saya tonton nih, Menjelang Maghrib bagi yang teman-teman belum nonton filmnya. Saya kasih premisnya ya. Premisnya itu, premis singkatnya itu ada kelompok nih anak-anak psikologi yang melakukan lagi penelitian skripsi. Jadi mereka itu pergi ke satu desa yang ada satu orang perempuan yang memiliki isu
penyakit psikologis yang sampai sekarang mereka nggak tahu nih penyakitnya apa. Udah dibawa ke dokter tapi em, masih nggak tahu kenapa. Jadi tiap maghrib dia harus dipasung kalau nggak nanti ada kejadian apa gitu. Jadi sebenarnya horor intinya. Tapi ternyata ada isu ekologinya di mana si perempuan yang dipasung ini ternyata sering dirasuki sama arwah nenek moyang dan itu menegur eh, manusia yang semena-mena ke hutan. Jadi mereka tinggal di desa yang banyak hutannya, tapi em, apa namanya? Salah satu teguran dari nenek moyang itu adalah manusia itu bukan eh, apa ya? Saya lupa spesifik kata-katanya, tapi manusia itu bukan penguasa di bumi intinya gitu. Jadi ketika kita gali lebih dalam ya, sebenarnya film ini selain mengangkat isu psikologi, itu adalah mengangkat isu ekologi sebenarnya, isu lingkungan dong. Karena ya kenapa ya? Karena banyak banget isu lingkungan itu terjadi dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Menganggap bahwa lagi-lagi lingkungan itu ada untuk melayani kita. Bukan kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Kita mengambil dari mereka, tapi kita juga harus memberi ke mereka. Contohnya kayak penebangan hutan, ya kita harus tetap reboisasi dong. Kita tanam lagi dong sesuatu di sana. Atau maksudnya ada etika ketika kita misalnya bahkan etika memancing ya. Nenek moyang kita tuh lebih tahu gitu ketika kita memancing, kalau kita nangkap yang kecil, kita kembalikan lagi ke laut. Dan maksudnya ada moderasi ketika kita mengambil sesuatu dari laut, ya kan? Nggak, jangan semuanya diambil. Tapi ketika ketemu dengan kapitalisme sekarang nih yang kita butuh keuntungan sebesar-besarnya, nelayan itu kan nggak lagi mancing satu-satu kan. Sekarang itu pakai industri, pakai kapal besar, pakai bom, pakai apa. Dan ketika ngambil itu nggak nggak memikirkan keseimbangan. Dan itu kan akhirnya melahirkan kehancuran. Kehancurannya gini, kayak ada yang saya ingat itu meme meme yang nggak lucu sebenarnya dan itu bisa-bisa menyinggung bagi orang yang gampang tersinggung. Tapi ya ada benarnya juga. Ya ada meme yang mengatakan bahwa manusia itu adalah virus. Kita itu virus di bumi. Soalnya kita yang bikin bumi itu sakit gitu. Ketika nggak banyak manusia yang hidup di bumi di zaman dulu, ya kan bumi baik-baik aja kan maksudnya nggak ada global warming. Global warming itu kan kalau misalnya kita kita ibaratkan lah gitu loh ya kalau kita pakai teori-teori simbolismenya semiotika gitu. Global warming itu adalah kan bumi panas. Istilahnya berarti bumi itu demam. Yang menyebabkan demam siapa? Ya manusia. Berarti virusnya di sini siapa? Manusia. Itu kan agak-agak dark juga dong. Wah, berarti yang harus dimusnahkan di sini siapa gitu. Banyak banget kan film-film yang juga jadinya ngangkat isu-isu kayak ada ilmuwan yang ingin memusnahkan sebagian manusia karena kenapa? Karena manusia yang membawa kehancuran gitu kayak serem sih. Maksudnya itu agak sinister ya, agak agak gelap. Tapi ya itu bagus untuk membangkitkan kesadaran manusia untuk eh, lebih paham posisi kita dan untuk menumbuhkan harmonisasi eh, antar makhluk hidup di bumi ini gitu. Jangan sampai kita yang dibilang virus. Jangan sampai kita yang dibilang membuat bumi itu sakit. Next, pendekatan ekokritik dalam menganalisis karya. Kalau miss kecepatan atau terlalu jauh melencengnya tolong ditegur ya. Atau kalau ada pertanyaan juga boleh langsung aja ditanyakan gitu. Gak usah nunggu miss selesai dulu. Jadi sebelum move on, apakah ada pertanyaan dulu? Gak ada ya, lanjut dulu kalau gitu. Nah, eh, berikutnya pendekatan ekokritik dalam menganalisis karya. Bagaimana alam digambarkan dalam karya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung ya tahap-tahap dari menganalisis karya sastra menggunakan ekokritik, ini mungkin bisa jadi eh apa ya tahap-tahapnya. Pertama, kita kita analisis dulu bagaimana alam digambarkan dalam karya itu. Atau di dalam film itu alam itu digambarkan seperti apa. Itu yang kita perhatikan dulu. Lalu, apa dampak lingkungan terhadap tokoh atau plot cerita? Sebesar apa perannya? Jadi kalau misalnya kita menganalisis manusia antar manusia, kita kan melihat bagaimana manusia ini menyebabkan perubahan emosi dari tokoh lainnya. Itu kan antar manusia nih, bagaimana satu manusia mempengaruhi manusia lainnya. Nah, kalau antara alam dengan manusia, kita lihat bagaimana alam itu eh, mengubah cerita, bagaimana alam itu memberi dampak dalam kehidupan. Misalnya cerita tsunami, ya banyak nih film-film atau novel yang menceritakan tsunami. Bagaimana tsunami itu berdampak pada manusia ini.
Itu kan udah banyak yang bisa kita analisis gitu. Lalu bagaimana karya tersebut merefleksikan masalah ekologi? Ya, bagaimana bagaimana dampak lingkungan itu diceritakan di dalam film atau di dalam novel itu. Jadi ada banyak tahap-tahap ya bagaimana kita PDKT atau mendekati suatu karya menggunakan teori ini. Tapi salah tiganya adalah ini. Nah, lalu coba kita integrasikan eh, perspektif Islam dalam ekokritik ini. Dalam Islam juga ada beberapa ya yang udah dibahas saya bahas di awal itu tadi yang em, keseimbangan. Nah, Islam kan juga selalu mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 31, wakulu washrobu wala tusrifun. Wala tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Tapi itu dalam konteks ya ini sebenarnya dalam konteks ini ya, konteks makan ya. Tapi itu kan tetap ujung-ujungnya mengajarkan manusia untuk agar terus menjaga keseimbangan. Jangan berlebih-lebihan. Kapitalisme itu mengajarkan orang-orang untuk terus nggak pernah puas, untuk terus mencari keuntungan, jangan merasa rugi. Itu kan nggak akan ada habisnya. Sedangkan eh, untuk apa ya, untuk kesejahteraan kita dari segi kesehatan, ketenangan dan lain sebagainya, itu kita butuh keseimbangan. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman mahasiswa? Ayo dong, ada pertanyaan tidak? Agar kita bisa membuka diskusi lebih dalam. Atau Miss yang nanya nih? Miss, Oke, Hanifah silakan. selain tentang bencana alam, apalagi yang bisa dikritik dari yang kita bahas ini? Paham nggak ya? Soalnya kan dari tadi kita fokus ke bencana alam, globalisasi. Selain itu, ada nggak yang bisa dikritik pakai si ini, sastra ini gitu? Ada. Terima kasih pertanyaannya Hanifah. Hanifah nonton ini nggak? Em, Series Barat judulnya The Last The Last of Us apa ya? Yang ada penyebaran jamur, jamur yang mengakibatkan manusia itu jadi zombie. Atau Nggak pernah dengar sih, Miss. nggak pernah ya? Itu tuh agak viral sih seriesnya. Jadi em, ternyata yang menjadikan manusia jadi zombie itu bukan hanya virus aja. Kalau virus kan berarti ada antivirusnya. Oh, antivirus kayak komputer. Maksudnya vaksin ya, vaksin, sorry. Tapi kalau jamur udah menginfeksi manusia, nggak ada cara lainnya selain membunuh orang itu gitu. Karena jamur itu kan udah mereka entity sendiri juga gitu loh. Nah, dan ketika ditelisik lagi di dalam cerita itu ternyata jamur itu kenapa bisa sampai ke tahap itu ya karena ternyata lagi-lagi ada keegoisan kapitalismenya di dalam situ. Eh, Mereka memanfaatkan jamur itu untuk apa ya? Mencari keuntungan lah intinya. Saya lupa sih spesifiknya apa. Nah, di sini kan berarti manusia lagi-lagi tidak menghargai hubungan eh, antara makhluk hidup dalam artian ini tuh kayak jamur dengan manusia. Maksudnya harusnya ada keseimbangan gitu loh antara jamur eh, produksi jamur dengan ekosistem. Kalau berlebihan malah akan memberikan dampak yang berbahaya. Jadi bukan hanya bencana alam saja, tapi hal-hal lain. Jadi bukan hanya bencana alam. Gimana Hanifah? Menjawab pertanyaannya kah? Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi? Atau ada yang ingin volunteer kah gitu menyimpulkan materi hari ini gitu atau bukan menyimpulkan juga, tapi apa sih yang kalian tangkap? Materi apa yang kalian tangkap dari yang disampaikan hari ini? Ada nggak? Apa hal baru Izin, yang kalian tangkap? Ya, silakan. jadi yang saya tangkap dari penjelasan Miss tadi kalau bahwasanya ekokritik ini merupakan disiplin ilmu penggabungan antara ilmu ekologi dan sastra yang tujuannya itu untuk mengkritik tentang kerusakan lingkungan. Ini muncul di tahun 1900-an sebagai respon para sastrawan terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang degradasi lingkungan dan dampak aktivitas manusia terhadap planet bumi ini. Itu, Miss. Oh, terima kasih Fauzi. Kita kasih reaksi. Oke, thank you Fauzi. Ya, jadi ya itu kesimpulannya. Ada lagi yang mau ngasih kesimpulan apa yang kalian tangkap dari materi hari ini? Oh, Miss tanya coba.
Kalau dari RT, apakah ada yang hal baru yang dipelajari hari ini? Ada, Miss. Oh ya, tolong disampaikan kalau gitu. Kalau dari penjelasan Miss tadi, berarti karena sekarang ini kan banyak masalah isu-isu lingkungan gitu ya, Miss. Jadi sebenarnya di dalam karya sastra itu secara sadar maupun tidak sadar ada diselipkan masalah-masalah ekosistem gitu, Miss. Dan ini dapat dikaji dalam bentuk ekokritik. Nah, sebenarnya RT ini juga penasaran tadi, Miss, mau nanya. Silakan dong. Nah, ekokritik ini bisa jadi judul skripsi juga ya, Miss? Jadi, apa ya namanya? Grand teori gitu ya, Miss? Oh iya dong, ini kan yang kita pelajari di kelas itu adalah grand teori yang bisa kalian pakai sebenarnya ke dalam penelitian. Jadi kalau mau tesis Kalau nih, nanti, bisa banget. Kalau teorinya kan bisa pakai ekokritik nih, Miss. Mhm. Kalau grand teorinya dari si pencetus ekokritik ini tadi, apa aja ya, Miss? Yang kayak dari Lawrence Buell tadi, atau yang dari serialnya gitu, Miss? Mana tahu ada perinciannya gitu, Miss? Eh, mereka itu kan sama-sama nulis buku ya, nulis buku terkait ekokritik itu. Jadi mereka memaparkan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam, bagaimana ya meningkatkan kesadaran itu. Jadi kalau misalnya mau dipakai, ya kutipan-kutipan atau pemikiran mereka yang mereka cetus dari buku itu bisa banget. Jadi ekokritik itu sendiri sebenarnya sudah grand teori, walaupun agak agak susah karena ini kan kita ngambil dari ilmu sains ya, jadi dari ilmu ekologi. Tapi ya nggak apa-apa, ekokritik itu sendiri udah grand teori sebenarnya. Kamu bisa pakai yang punya pemikiran Lucille atau Glotvelty tadi, gitu. Pilih aja salah satu boleh, dua-duanya pun boleh. Gitu. Baik, Miss. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Baik, kalau nggak ada sih berarti saya asumsikan sudah paham ya, luar biasa. Saya percaya sih ini gampang lah ditangkapnya ya. Apalagi kalau yang kita bahas itu adalah analisis film dan analisis novel. Itu biasanya kalau anak-anak sastra itu mengkritik yang begitu tuh kecil lah ya, kecil banget. Nanti seperti biasa, itu kan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk esai pendek. Seperti biasa ya, Miss, kalau kasih kalian tugas. Nah, nanti kriteria penilaian dari tulisan itu eh, sudah Miss buat juga. Kategori-kategori yang dinilai itu dari segi judul, teori, teknik penyusunan, lalu presentasi atau diskusi. Jadi nggak semua di presentasi, ada juga diskusi kelas. Dari rentang nilai 80 sampai 100, 79 sampai di bawah 60 itu inilah kalau misalkan penasaran kalau menilai makalah kalian dulu bagaimana itu seperti ini. Jadi kalau nilai 80 sampai 100 itu judul yang digunakan untuk menganalisis karya sastra sesuai dan mencerminkan topik kajian yang hendak dicapai. Kalau yang di bawah 60 itu judul yang digunakan untuk menganalisis karya sastra salah dan tidak mencerminkan topik kajian yang hendak dicapai. Jadi ini kategori-kategori penilaian yang dipakai. Nah, begitu juga kedepannya akan digunakan. Karena di kelas teori sastra itu pasti tugas kalian kan pasti mengkritik karya sastra menggunakan teori yang sudah dipakai. Begitu. Baiklah, semoga sudah jelas ya. Untuk materi hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan terakhir mungkin untuk menutup diskusi? Baiklah, kalau tidak ada, ayo kita memberikan reaksi. Miss lagi suka banget main-main reaksi kayak gini. Reaksi untuk hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya ya sudah bergabung di sesi pertemuan kita hari ini. Semoga kalian ada hal baru yang dipelajari ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.